3 September 2024, dalam acara Rakyat Bersuara terjadi debat panas terkait cawe-cawe Jokowi, dan ada sedikit ketegangan antara Pak Rocky Gerung, Ciko Hakim, dan Pak Sylvester Matutina. Saya coba ringkaskan penyebab keributan tersebut. Jadi Pak Sylvester bertanya kepada Rocky Gerung, kenapa kamu muter-muter dan gak straight to the point? Pak Rocky jawab, karena kamu bawa etimologi bujangan lapuk. Yang mana seperti kita ketahui, nikah tidak nikahnya seseorang itu urusan personal. Lalu Pak Sylvester jawab balik, kamu duluan yang bilang kami penjilat. Karena di awal Pak Rocky mengutip quotes dari Haritanu Sudipyo dan dipleseti jadi, success is not free, you have to jilat for it. Kenapa bisa begitu? Jawab Pak Rocky, karena diubah oleh narasumber. Pak Sylvester merasa sindiran penjilat itu ditujukan kepadanya karena dia adalah salah satu dari narasumber. Pak Rocky jawab, makasih udah ngaku. Ya karena di awal Pak Rocky nggak nyebutin siapa yang ia sindir. Di situ atmosfer debat makin panas dan keluarlah kata bodoh dari Pak Rocky Gerung. Dan dibalas Pak Sylvester dengan kata-kata mutiara, goblok, bodoh, pecundang, bangsat. Tapi di sini kita gak bahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi yang saya ingin bahas adalah tentang logical fallacy terkait serangan ke tubuh personal atau biasa disebut sebagai ad hominem. Ad hominem adalah sebuah istilah dalam logika dan debat yang merujuk pada serangan pada karakter atau pribadi seseorang alih-alih mengkritisi argumen atau gagasan yang disampaikannya. Contoh, misal ada seseorang yang gemuk bilang, olahraga biar sehat. Sebuah fallacy ad hominem bila kamu menyerang ke arah tubuh pengucap, bukan ucapannya. Alah, kamu aja gemuk sok-sokan ngomongin kesehatan. Mau dia kurus, mau dia gemuk, itu tidak bisa meng-cancel kebenaran bahwasannya olahraga itu buat sehat. Sama halnya dengan ada orang kaya dari lahir, terus buat seminar cara menjadi kaya dari nol. Kalau semua yang diajarkannya benar, dikatakannya itu benar, kamu gak berhak untuk mengatakan bahwasannya dia salah. Walaupun memang agak bangsat, lu ngajarin sesuatu yang lu sendiri tidak alami. Akhir-akhir ini, menantu Pak Joko Widodo Erina menjadi bahan lelucon netizen karena bau ketek. Padahal selain roti 400.000, Erina tidak mengucapkan pendapat ataupun argumen yang kontroversial di internet. Menurut Adiana Pitupulu, drama bau ketek itu sebetulnya bukan pembicaraan yang relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Tapi itu bisa menjadi indikasi bahwasannya ada sesuatu yang salah. Saya pun sebetulnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adiana Pitupulu. Kalau sesuatu itu salah, di sekitarnya pun walaupun itu tidak relevan akan ikut imbasnya. Baru setelah drama ketek dinasti, cerita jadi panjang ke isu gratifikasi, jet pribadi dan segala macam. Ya good luck lah buat KPK. Semoga mereka kerja maksimal, apalagi di masa-masa pemilu dan sesudah pemilu seperti ini. Yang mengkritik Prabowo disebut sebagai anak abah dan yang mengkritik Anies Baswedan disebut sebagai SDM rendah. Sama ianya lah. Sama-sama salah, sama-sama nyerang personal. Yang benar cuma Pak Ganjar dengan video pornonya. Selain ad hominem, ada beberapa fallacy yang bertumpu tidak pada argumen yang dilontarkan. Salah satunya adalah ad verecundiam. Ad verecundiam atau appeal to authority adalah sebuah kesalahan logika di mana seseorang mencoba membenarkan sebuah argumen dengan merujuk pada otoritas atau figur yang dianggap lebih ahli. Meskipun otoritas tersebut tidak relevan atau tidak memiliki keahlian dalam topik yang sedang dibahas. Kesalahan terjadi karena kebenaran suatu klaim tidak ditentukan hanya berdasarkan siapa yang mengatakannya, melainkan oleh bukti yang mendukungnya. Contoh, artis terkenal ini menggunakan produk kecantikan ini, jadi pasti bagus untuk kulit. Ini adalah ad verecundiam karena selebriti tersebut mungkin tidak memiliki keahlian dalam perawatan kulit, sehingga pendapat mereka tidak relevan dalam menentukan kualitas produk. Atau tokoh agama ini terkenal bilang bendera merah putih, lambang Garuda, bahkan proklamasi 17 Agustus datang dari tokoh ABCD. Karena ini tokoh agama, mereka tidak mungkin berbohong dan salah. Padahal si tokoh agamanya tidak mempunyai sumber rujukan yang jelas atas argumennya. Tapi boleh tidak sih sebetulnya kita ikut-ikutan atau manut-manut aja terhadap satu otoritas? Menurut saya, boleh. Selama otoritasnya relevan, didukung para ahli, dan tidak mempunyai bias atau kepentingan, seharusnya sah-sah saja kalau kita percaya. Karena sebagian besar dari kita itu bukan polimet atau orang yang menguasai banyak bidang. Yang mana beberapa keputusan di dalam hidup kita itu berkaitan dengan bidang yang justru tidak kita kuasai. Misal, kamu pergi ke dokter karena dada kamu sakit. Terus dokter bilang kamu terkena radang paru-paru. Pilihannya cuma dua, kamu mau percaya atau tidak. Kalau kamu percaya, selanjutnya mungkin akan diberitahu step-step terbaik. Dan bila kamu tidak percaya,
Mau tidak mau kamu harus ambil pendidikan kedokteran. Pendidikan dokter umum 6 tahun, spesialis paru-paru 4 tahun, dan menunggu 10 tahun untuk mengkonfirmasi penyakit kamu. Ya nggak salah juga sih, tapi kalau Anda tanya ke saya, mending saya ikut apa kata dokter. Kalaupun saya tidak percaya, saya mungkin akan mencari dokter lain dengan akreditasi yang sama bagusnya, daripada menghabiskan waktu 10 tahun. Tapi mungkin aja salah diagnosa. Betul, salah diagnosa itu mungkin terjadi. Tapi persentase salah diagnosa itu berapa persen sih? Kalau tinggi, penjara itu pasti isinya dokter semua. Potensi salah itu ada. Makanya di awal saya bilang kalaupun masih tetap gak percaya, mending saya pergi ke dokter lain. Karena menghabiskan waktu 10 tahun, itu kurang worth it. Syukur-syukur kalau masih hidup. Selain ad verecundiam, selanjutnya ada ad misericordiam. Ad misericordiam atau disebut juga sebagai appeal to pity adalah sebuah kesalahan logika, di mana seseorang mencoba memenangkan sebuah argumen dengan membangkitkan perasaan kasihan atau emosi, alih-alih memberikan argumen yang relevan dan logis. Dalam kasus ini, fokus dialihkan dari substansi argumen kepada keadaan emosional subjek atau pihak yang terlibat, dengan harapan bahwa rasa kasihan tersebut akan mengaburkan perhitungan rasional. Yang paling sering kita temui misalnya juru parkir ilegal. Setiap ditanya kenapa mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum, ilegal, dan merugikan orang lain, pasti jawabannya untuk keluarga, untuk sekolah anak. Bukannya saya tidak respect, saya selalu memberikan respect terhadap semua pencari nafkah. Tapi mau anaknya 5, 10, istrinya 4, kesalahan tetaplah kesalahan. Logical fallacy selanjutnya adalah ad populum. Ad populum adalah jenis logical fallacy di mana seseorang berargumen bahwa suatu pernyataan atau gagasan itu benar hanya karena banyak orang mempercayai atau menyetujuinya. Kesesatan ini mengasumsikan bahwa karena sesuatu populer atau didukung mayoritas, maka itu harus benar. Meskipun popularitas tidak selalu menjadi ukuran kebenaran atau validitas. Contoh sederhana dari ad populum adalah semua orang mengatakan bahwa produk ini terbaik, jadi pasti itu benar. Ini adalah contoh dari ad populum. Galileo dulu menjadi tahanan rumah karena mendukung teori heliosentris Kopernikus, bumi bulat dan bumi mengitari matahari, yang justru berlawanan dengan kepercayaan geosentris masyarakat dan gereja sebagai otoritas. Bahwasannya, bumi adalah pusat dari alam semesta. Ada beberapa fallacy lain yang berfokus pada subjek yang rasanya tidak bisa saya paparkan secara rinci, supaya video ini tidak kepanjangan. Ada ad baculum, benar karena mendapatkan tekanan. Ada ad crumenam, percaya ke orang yang lebih kaya. Apalagi akhir-akhir ini marak tren flexing, Indra Kents, Doni Salmanan, dan orang-orang besar di belakangnya adalah salah satu dari keparat yang paham tentang fallacy dan psikologi manusia. Ada ad lazarum yang justru percaya ke orang yang lebih miskin karena dianggap lebih bijaksana, lepas dari dunia, padahal enggak juga. Tapi terkadang beberapa orang dari yang saya amati tidak mampu menerima bahwasannya ada orang yang berseberangan. Di dalam ketatanegaraan, oposisi itu harus ada. Kalau tidak ada, pemerintah harus membayar orang supaya menjadi oposisi. Bagaimanapun, mengkritik dan dikritik adalah hal alami dan sealami bernafas. Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat menjadi khalifah pernah berkata, "Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mengatakannya, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mendengarnya." Kasarnya begini, kalau Anda rakyat, Anda tidak mengkritik, Anda sebagai rakyat hancur, kami sebagai pemimpin hancur. Edwin Stanton kerap kali mengucapkan kalimat kritik dan hinaan kepada Abraham Lincoln, gorila, dungu, dan memalukan. Namun ketika Lincoln membutuhkan menteri perang yang kompeten untuk membantu memimpin pasukan Union, ia justru memilih Stanton untuk posisi tersebut. Jangan pernah taruh perasaan di dalam urusan yang melibatkan hajat hidup orang banyak. Menurut Neil deGrasse Tyson dalam bukunya Asal Mula, di dalam sains, saintis yang mengoreksi kekeliruan saintis lainnya berarti melakukan tindakan yang mulia, seperti seorang guru Zen yang menampar muridnya ketika keluar dari jalur meditasi. Mau di politik, mau di sains, mau di etika, orang yang menyetujui sama yang meragukan itu sama-sama mulia. Kalau kamu bisa bilang bodoh, goblok, pecundang, bangsat ke orang yang mengkritik kamu, kamu juga harus mengatakan bodoh, goblok, bangsat, pecundang ke orang yang memuji kamu. Karena status mereka berdua sama-sama sebagai orang yang berpendapat. Mungkin dalam beberapa video ke depan saya akan bahas logical fallacy yang terfokus pada argumen dan reasoningnya. Video ini membahas tentang logical fallacy yang berfokus pada subjeknya ketimbang argumennya. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau
Bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Kamu bodoh. Goblok kamu. Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Wah, kaget.